Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidul Diansyah dengan NRP 13 2017 161 dari kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam mesin-mesin listrik untuk memenuhi UAS praktikum mesin-mesin listrik. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang generator. Bisa lihat gambarnya di samping saya. Generator yaitu alat elektronika yang berfungsinya untuk mengubah input berupa energi mekanik menjadi energi listrik yang berlangsung secara terus-menerus. Generator memiliki beberapa fungsi. Antara lain yang pertama yaitu generator digunakan untuk menghasilkan listrik seperti yang kita ketahui yaitu genset. Yang kedua yaitu generator dapat dijadikan alat untuk mendeteksi frekuensi dari suatu gerakan kinetik. Yang ketiga yaitu pada beberapa alat prinsip kerja generator dipakai untuk mengukur suatu pergerakan. Sumber energi generator ini bisa berasal dari pembangkit listrik, berasal dari kincir yang digerakkan oleh energi angin ataupun air. Komponen pada generator ada sekitar 9 komponen pada generator ini. Yang pertama yaitu mesin, yang kedua yaitu alternator, yang ketiga yaitu sistem bahan bakar, yang keempat itu regulator tegangan, yang kelima sistem pendingin, yang keenam sistem pelumas, yang ketujuh charger baterai, yang kedelapan panel kontrol, 9 ruangan atau bingkai. Itulah komponen-komponen pada generator. Generator ada 2 jenis, yaitu generator AC, yaitu arus bolak-balik. Generator DC, yaitu energi listrik searah. Kedua generator itu sama persis, konstruksinya sama persis, tapi ada sedikit perbedaan pada area ujungnya, tepatnya pada koneksi antara kumparan dengan kabel output. Bedanya dengan generator AC, kedua ujung kumparan secara bergantian akan menyentuh kedua beras. Jadi, aliran arus negatif dan positif akan dipisahkan oleh kedua beras ini. Jadi, akan timbul arus aliran listrik searah. Generator juga ada bagian-bagian lagi. Yang pertama yaitu rangka stator. Rangka stator yaitu adalah bodi utama dalam generator tersebut. Bisa dilihat gambarnya di samping saya tampilkan. Yang kedua yaitu stator. Yang ketiga yaitu rotor. Kalau stator adalah bagian yang tidak berputar, sedangkan rotor adalah bagian generator yang berputar. Yang keempat yaitu slip ring. Slip ring ini berfungsi untuk mentransfer listrik dari sebuah rotor. Prinsip kerja pada generator bisa dilihat gambarnya di samping. Pada dasarnya, gaya gerak listrik diperoleh dari memanfaatkan perubahan medan magnet. Sumber buat mendapatkan energi kinetik atau energi gerak bermacam-macam. Bisa dari kincir angin, generator pembangkit di waduk, sampai mesin-mesin yang berbahan bakar diesel. Kalau elektron didapatkan dengan adanya perubahan medan magnet dan yang berperan buat bisa mengubah langsung jadi energi listrik, komponennya yaitu adalah slip ring yang ada pada generator listrik, yang bentuknya berupa cincin bulat. Bisa dilihat gambar di samping, dan ada 2 buah pada generator listrik. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang motor listrik DC atau DC motor. Biasanya digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain. Motor listrik DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak.
Motor DC ini juga disebut sebagai motor arus searah, seperti namanya, yaitu motor listrik DC. Biasanya digunakan pada peralatan elektronik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar. Bagian yang statis ini terdiri dari rangka dan kumparan medan, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar sebagai berikut. Yang pertama yaitu kutub medan. Biasanya pada motor DC sederhana hanya memiliki 2 kutub medan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua yaitu dinamo. Dinamo dihubungkan ke as penggerak untuk menggerakkan beban. Untuk kasus motor DC yang kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub sampai kutub utara dan selatan magnet berganti lokasi. Yang ketiga yaitu komutator. Komponen ini ditemukan dalam motor DC. Fungsi komutator adalah untuk transmisi atau sebagai penghubung antara arus antara dinamo dan sumber daya. Motor DC terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi frame, shaft, bearing, yang keempat yaitu main field winding atau starter tadi, yang kelima armatur atau yang bisa disebut rotor, yang keenam yaitu komutator, yang ketujuh yaitu brush assembly. Prinsip kerja motor DC atau cara kerja motor DC. Ketika arus listrik DC atau arus listrik searah mengalir melalui kumparan dalam medan magnet, gaya magnet menghasilkan torsi yang akan memutar motor. Komutator membalik arah arus listrik setiap setengah putaran untuk menjaga arah putaran pada arah yang sama. Listrik arus arah atau arus DC pada mobil dapat diambil oleh aki mobil dari aki mobil. Sumber listrik DC yang ada di aki atau dari alternator yang dapat menggerakkan motor DC ketika arus listrik mengalir ke motor listrik. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.